Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang istri solehah. Si solehah. Suaminya itu bekerja di luar. Nah, setiap 3 bulan sekali atau setahun sekali itu baru pulang ke kotanya. Tapi bukan katanya seperti ada yang tegur. Apakah baiknya kalau istrinya itu mengikuti suaminya, sementara sang suami itu tidak mengajak istrinya untuk mengikuti suaminya bekerja? Apa saya mau bertanya, berdosakah kalau istri itu tidak mengikuti suaminya bekerja di luar kota? Karena ada yang menyebut kita bukan istri solehan. Terus yang kedua Pak, waktu dia menikah hidupnya itu masih di bawah garis. Setelah dia menikah, alhamdulillah kehidupan dan roda hidup itu kan bertukar. Jadi alhamdulillah semakin ini. Tetapi setelah senang, kenapa para keluarga, saudara, mara semuanya baru berdatangan dan berkumpul waktu hidup susah, tidak ada yang menanti, tidak ada yang datang, tidak ada yang bantu. Jadi sikap kita itu harus gimana? Mohon penjelasannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Suami keluar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, biasanya pekerjaan apa? Atau kerja TKW, kan banyak ya di Batam, Singapura, Malaysia banyak. Tahu pejabat kan begitu ya, ada yang di Pekanbaru, apakah istri solehah ikut suami? Tidak juga, kan tadi saya sebut 3, enak dipandang, taat, dengan menjaga harta. 3 itu rumusnya. Dipandang enak, minimal kalau video call itu ya, kalau jarak jauh itu cantik lah. Ini video call pula di dapur, bentuk tak jelas tuh. Yang kedua, taat. Nah sekarang apa perintah suami? Bu, kau di rumah saja ya, kan itu perintahnya. Taat, itu yang solehah. Kalau suami nyuruh tinggal di Batam, suami kerja di Abu Dhabi, ibu ngotot pula ikut suami, yang ngotot itu malah salah. Paham ya? Paham maksudnya? Apa perintah suami? Perintah suami misalnya, Bu, engkau urus anak saja di rumah ya, biar papa yang kerja ke Singapura. Dan ibu tidak usah merasa yang solehah itu ikut suami. Yang solehah itu yang taat suami. Apa kata suami? Kalau kata suami, engkau mantap-mantap saja di rumah ya Bu ya, ya itulah yang solehah. Yang mantap di rumah itu yang solehah. Jadi jangan memaksakan. Jadi kita tidak usah ikuti orang, ikuti Nabi. Hanya saja masalahnya kadang-kadang orang ngomong ini macam-macam, itu satu. Yang kedua, kita memang agak riskan kalau suami istri terpisah agak lama, karena sehari-hari menangani konflik rumah tangga. Riskannya di mana? Suami bisa jajan. Kalau istri bisa ditinggal suami sampai 3 tahun. Kalau suami mana bisa Bu? Nah, itu problemnya. Makanya banyak suami kerja di tempat lain, punya bini lagi dia. Ibu tak tahu. Kalau bisa menyanyi, tapi kalau tidak bisa nggak apa-apa. Kan sekarang tuh bisa bercinta melalui media sosial. Tapi hati-hati, cari aplikasi yang tidak bisa dihack. Makanya saya pernah ada yang nanya, Pak Mariono, boleh nggak hubungan jima suami istri menggunakan media sosial? Boleh, selama aplikasi itu tidak bisa dihack orang. Yang bisa dihack itu kayak Facebook,
WA itu bisa, cari aplikasi khusus ya. Kemudian yang riskan juga istri juga. Banyak juga istri ini selingkuh gara-gara suami tak pernah pulang-pulang. Oh, bukan sekali dua kali. Wong saya hari-hari menangani konflik rumah tangga itu. Suami panas-panasan di kapal, balik pun macam pulang dari orang lutan itu. Suami ngamar pula dengan laki-laki lain. Ini ada juga. Tapi jawaban saya, ibu, istri solehah bukan harus ikut suami, tapi yang taat dengan suami. Tapi bagi kita yang punya suami terlalu jauh, tak usah khawatir juga. Kalau suami kurang ajar, tiap hari pun di rumah kita kurang ajar juga. Betul atau tidak? Yang paling penting kita perbanyak doa. Toh kalau suami melakukan perbuatan tidak baik, kembali ke rumus tadi. Ngapain ibu pusing? Wong dosa-dosa dia, Bu ya, ngapain kita pusing? Wong dosa dia. Oke, ibu-ibu, pertanyaan kedua tadi, ketika dulu hidup susah, keluarga tak ada yang datang. Giliran kita sudah serba ada, datang pula dia. Apa sikap kita? Sikap kita ini kalau kita sedang sukses, sedang jaya, sedang punya, wajib membantu. Itu saja. Tidak usah terlalu pertimbangkan masa lalunya yang tak baik. Tidak usah. Ya, kalau kita mampu, wajib bantu. Begini, Bun, saya ingatkan. Kalau ibu tadi kan nyebut saudara. Begini, Bu, kalau saudara kita 5, Bu ya, ibarat jari-jari ini, meskipun terlahir dari perut yang sama, meskipun ibu bapak mendidik cara yang sama, mungkin sekolahnya sama, dipastikan nasib akan berbeda. Saya ulangi, meskipun 5 bersaudara ini terlahir dari perut yang sama, dididik oleh orang tua yang sama, disekolahkan yang sama pula, dipastikan nasibnya beda-beda. Kita yang sukses jangan sampai menyalahkan yang gagal. Karena banyak di antara aku malas bantu engkau dulu malas sekolah, melawan mama, engkau itu kurang ajar, engkau nuna tak baik, mati-matilah kau. Tidak boleh. Karena nasib tidak mungkin sama. Ibu bersyukur ditakdirkan Allah dari rahim yang sama tadi anak yang agak beruntung. Karena Bu, nasib kita ini bukan kita juga yang menentukan. Kita kan hanya mampu ikhtiar, Allah juga yang menentukan. Sama dengan begini, Bu, kalau ibu punya ayam itu bertelur 5, ada Bu yang busuk itu 1 atau 2 itu. Maka kita pun sama, ibarat jari-jari nih Bu. Tahu nggak Ibu? Ini kita Bu ya, pelajaran kita ibu-ibu yang punya anak. Ibu tak usah terlalu galau. Kalau ada anak yang selalu nyakitkan hati, ibu tak usah pening. Kalau punya anak yang menurut ibu kok gagal saya punya anak, ya tidak Bu. Wong kadang-kadang Bu, kalau kita sudah tua nanti, anak yang menyebalkan itulah pula yang mau ngurus kita. Dialah yang nyuapi kita makan, dialah yang mengawani kita sakit, dia yang mengawani kita mandi. Anak yang tak baik itulah yang menghantarkan kita ke kuburan, yang memandikan kita, yang melayani kebutuhan kita. Itulah pula Bu, anak yang katanya sukses, jadi pejabat di Jakarta, jadi pejabat di Pekanbaru, ngirim duit juga tidak.
nengok juga tidak. Mama sakit asik nelpon, macam mana mama sehat? Mama sehat. Ya mama walaupun sakit tak pernah ngomong sakit, tetap ngomong sehat juga. Dia tidak tahu menderitanya adik yang ada di sini. Kadang anak yang sukses tuh Bu, di luar sana sibuk ngurus jabatan, sibuk dengan anak, sibuk dengan bini, sibuk dengan suami, baru nak mati dia balik. Justru anak yang degil-degil itulah yang ngurus kita di masa tua. Paham itu maksud saya? Bu ya, Bu, anak ini memang jangan sukses semua Bu. Kalau anak sukses semua, minggat semua Bu, siapa yang nak ngawat itu? Paham nama saya Bu? Paham Bu ya? Ibu boleh bercita-cita jadi anak hebat. Kalau anak hebat semua Bu, satu jadi menteri, satu jadi orang hebat. Kenapa Bu? Ibu ini tak suka ikut anak. Ibu nih misalnya punya anak 5, satu di Kalimantan, satu di Pekanbaru, satu di Batam, satu di Jakarta. Ibu nih kalau bisa tetap di belakang Padang juga. Mungkin kita nak ngerepoti anak. Ikut ke Jakarta paling pun cuma 3 hari. Habis itu masih ingat Pulau Penawar Rindu, masih ingat ayam saya nak lepas. Padahal di Jakarta kita rumah ber-AC, nak pergi ke mall, ibu tak butuh lagi. Makanya perlu ada anak yang gagal satu ngawani kita di rumah. Oke, jelas ya? Boleh bertanya? Jadi kalau kita kebetulan orang yang beruntung, Bu ya, bantulah saudara yang lain. Kita tak usah risaukan kelakuan dia masa lalu, karena kita bisa seperti ini bisa karena dia.